Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya nggak akan bawain GKS News. Tapi saya akan bawakan Heaven's News. Wow. Amin. Hari ini tema yang saya bawakan adalah God's Family. Siapa yang diberkati dengan khotbah dari Pastor Seno pada minggu yang lalu? Ya, di dalam khotbah itu dikatakan bahwa kita di dalam gereja itu ada yang namanya Bapak Rohani, ada anak rohani, tapi ada satu yang disebut dengan apa? Saudara rohani. Nah, hari ini saya akan sharing apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang hal ini. Bagaimana di dalam rumah Tuhan kita menjadi satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Karena gereja dari awal tidak ditentukan sebagai organisasi. Kita lihat bersama, kita boleh buka dulu yang pertama di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19, mungkin nanti di layar juga bisa Anda lihat. Oke, Efesus 2 ayat yang ke-19, kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kitab Efesus ditulis kepada jemaat Efesus ini karena Paulus melihat adanya sesuatu yang kurang pas dalam kehidupan mereka berjemaat. Ada perselisihan, pertikaian, dan sebagainya. Maka Paulus perlu menulis ini, dan ini ditulis ketika dia sedang ada di dalam penjara. Dia tidak menulis kitab Efesus ini lagi senang-senang, tapi di dalam penjara. Karena dia begitu mengasihi jemaat Tuhan. Dan di sini dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Coba bilang, bukan orang asing. Bukan orang asing. Nah, saya ambil dalam versi King James Version. Keluarga dalam bahasa Yunani pakai adalah oikos. Oikos itu artinya dalam bahasa Inggrisnya household. Atau yang disebut dengan rumah tangga. Jadi Alkitab bilang bahwa kamu bukan lagi orang asing, pendatang, tapi kamu adalah bagian dari rumah tangga Allah. Siapa di sini yang sudah berumah tangga? Iya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah berumah tangga. Nah, ketika kita di dalam rumah tangga, maka nggak ada lagi kan kita bilang, anak kita itu anak tetangga, benar nggak? Maka anak kita adalah anak kita. Dan kalau bersaudara, maka mereka adalah kakak dan adik di dalam keluarga ini. Dalam keluarga di mana mereka ada. Nah, ini yang seringkali kita suka kurang paham. Beberapa orang-orang Kristen berpikir bahwa gereja ya sudah, yang penting saya memenuhi sesuatu yang menjadi bagian saya sebagai orang Kristen, saya ke gereja. Dan akhirnya kita cuma stop sampai seorang pendatang menikmati, dan ketika ada sesuatu yang kurang pas, kita akan mulai tinggalkan. Next, mungkin boleh kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang ini yang saya renungkan, ya. Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Sesungguhnya tidak ada kata mantan dalam kehidupan keluarga. Ada di sini yang punya mantan anak? Gak ada ya? Punya mantan kakak ada? Atau mantan adik? Itu mantan adik saya tuh dulu 10 tahun yang lalu dia adik saya gitu kan. Sekarang bukan adik saya lagi. Ada seperti itu? Bahkan dunia berkata tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan saudara, tapi ada mantan istri atau mantan suami. Itu kata dunia. Tapi kalau menurut firman ada kata mantan istri gak? Nggak ada, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berarti mantan istri, mantan suami pun dalam keluarga ilahi itu nggak ada. Di dalam keluarga kita benar-benar di rumah itu juga tidak ada kata mantan istri atau mantan suami. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa yang Tuhan telah persatukan. Nah, dalam gereja juga sama, kalau kita bilang tadi gereja adalah oikos atau rumah tangga Allah, berarti sesungguhnya tidak ada kata mantan di dalam gereja. Itu dulu bekas saudara rohani saya tuh. Itu mantan bapak rohani saya tuh. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan berpikir dengan lebih jelas ketika kita memutuskan untuk mau tinggal dalam sebuah keluarga ilahi. Bahkan komitmen dalam sebuah gereja itu seperti komitmen dalam sebuah pernikahan. Kita dengan Kristus dan juga dengan para pemimpin. Nah, sekarang kita akan lihat
Ada lagi next slide-nya. Ya, Efesus pasal yang keempat. Saya akan kupas dari ayat ini, jadi itu tadi pendahuluan. Kenapa saya mau bahas tentang God's family? Karena kita harus tahu bahwa gereja bukan organisasi. Halo? Walaupun dalamnya ada struktural organisasi supaya rapi. Tapi yang Tuhan mau menjadi satu kesatuan warga kerajaan Allah, dan kita adalah keluarga di dalam Allah. Dan saya akan tutup dengan bagaimana Kristus yang menjadi kepala, kita akan lihat nanti. Efesus 4 ayat 1 ayat sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oke, ini Paulus lagi di mana? Dalam penjara. Dia bilang, saya sebagai orang yang dipenjarakan, ya karena Paulus memang berjuang. Karena dia bilang gini kan, di dalam pasal yang ketiga, kalau di Efesus pasal yang 3, itu dia bilang, karena kamu tuh aku dipenjara gitu. Karena dia berjuang untuk jemaat Tuhan. Segitu Paulus mengasihi jemaat. Segitu Paulus melihat satu hal yang penting, esensi dan bernilai dalam sebuah kejemaatan. Sampai dia berani berkata, aku yang karena kamu dipenjarakan. Boleh lihat nanti di Efesus pasal yang ketiga. Nah, yang keempat dia ngomong lagi, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, panggilan itu apa? Nanti kita akan lihat satu-satu di dalam ayat selanjutnya. Yang pertama kita akan lihat, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Kalau di sini anggapannya kayak ada 2 poin ya. Tapi nanti boleh cek di bahasa Inggrisnya, itu 1 poin. Jadi dikatakan di situ kita punya rendah hati dan lemah lembut. Jadi kita harus punya satu kerendahan hati dan meekness kalau kata Alkitab di situ. Ini salah satu perwujudan kita panggilan dalam keluarga Allah. Ya, jadi kalau tadi dibilang berpadanan dengan panggilan itu, nah perwujudan yang pertama adalah rendah hati dan lemah lembut. Nah sekarang kita akan coba lihat apa yang Paulus maksud dengan kata rendah hati. Kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 2 sampai 3, ya di situ dibilang ya, ayat 3-nya aja yang saya tulis di sini. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu Paulus ngomong, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, Paulus bilang apa? Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kerendahan hati di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Oke? Menganggap orang lain lebih utama. Seringkali terjadinya sebuah konflik, entah itu di rumah kita, di dalam keluarga kita, seringkali terjadi berantem kakak sama adik itu kenapa sih? Karena kepentingan, benar gak? Rebutan mainan, rebutan apa, dan sebagainya. Dan jangan sampai ini terjadi juga dalam rumah Tuhan. Kita bisa berebutan banyak hal. Belajar untuk melihat yang lain apa? Lebih utama daripada diri kita. Itulah kerendahan hati. Jadi kalau kita mau bilang, saya ini orangnya rendah hati gitu ya, bukan cuman karena saya suka memberi, bukan, tapi bagaimana sikap hati kita, karena namanya juga rendah ya, lebih merendahkan dibanding untuk orang lain. Kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Nah, selanjutnya, setelah rendah hati disandingkan dengan yang kedua adalah kelemah lembutan. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan kata meekness. Ya, meekness. Apa sih artinya kata meekness itu? Kalau kita refer kepada Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Paulus lagi bilang nih, kalau ada orang yang ketahuan berbuat hal yang gak baik, berbuat pelanggaran, sebenarnya kita bisa menghakimi. Kita, apalagi mungkin pemimpin, kita bisa memberikan suatu hal yang tegas. Tapi Paulus bilang, berikanlah dengan roh yang lemah lembut. Nah artinya apa lemah lembut? Lemah lembut itu artinya adalah kekuatan atau otoritas yang bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya bisa nih mau buat yang lebih kasar gitu ya. Tapi Paulus bilang kamu boleh tegur tapi ingat ada roh lemah lembut. Sekalipun kita bisa tapi kita tahu kita harus stop. Sampai di sini stop. Karena ada yang namanya kelemah lembutan. Ya jadi artinya lemah lembut otoritas atau kekuatan yang bisa kita kendalikan. Orang tua punya hak atas anaknya. Mau gebukin sampai inna ilahi juga bisa aja. Tapi kita harus tahu sampai mana kita bisa menghajar anak kita. Dengan kelemah lembutan. Artinya dengan otoritas atau kekuatan yang dikendalikan. Ini poin yang pertama. Di mana Paulus lagi bilang perwujudannya adalah hendaklah kamu rendah hati dan juga lemah lembut. Kita terbiasa dengan hari-hari ini pengen untuk mengkontrol semuanya. Bener ya? Apalagi dengan adanya sosmed dan anak-anak yang suka main game. Ya, bahkan sekarang kita bisa main game, bisa bikin kesebelasan sendiri, ya, manajer kita atur, soccer manager. Atau kita bisa atur bikin maskapai pesawat sendiri. Ya. Pokoknya kita bisa bikin main mobil, kita bisa ganti paint-nya, cat mobilnya segala macam. Setiap orang pengen mengendalikan sesuatu. Pengen dalam tangan itu bisa diatur. Ya bahkan dengan sekarang kemajuan teknologi, kadang-kadang saya kalau di rumah, terus misalnya ada kerjaan di kantor gitu, saya bisa kontrol komputer kantor dari rumah. Ya mungkin beberapa orang yang suka WFH tahu pakai aplikasi itu. Artinya apa? Kita bisa kontrol everything from home. Dan bahkan sekarang ada apa lagi? Buat matiin AC segala macam ya. Itu connect ke wifi kita, lampu kita bisa ganti warnanya. Everything in our hand kita bisa kontrol apapun. Dan manusia punya satu kecenderungan ingin kontrol. Everything bisa dikontrol. Setiap kita pasti punya keinginan seperti itu. Tapi makanya Paulus dan Alkitab menyatakan bahwa hendaklah punya kelemah lembutan di mana kita bisa mengendalikan apa yang kita kontrol dengan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Maka nanti selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana supaya kita bisa meraih ini semua. Yang ketiga, apa yang akan kita lihat di dalam Efesus pasal yang boleh diulang ke Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Ayat next slide. Next slide. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Iya, betul. Yang berikutnya adalah sabar. Rendah hati, lemah lembut itu jadi satu ya, bahkan dalam bahasa aslinya pun jadi satu. Lalu yang berikutnya adalah sabar. Kalau kita ngomong sabar biasanya apa sih yang menjadi pemikiran kita? Kamu jadi orang sabar dong gitu ya. Biasanya apa sih? Tunggu waktu ya kan, sabar. Digantung sama cewek, sabar gitu ya. Lagi nunggu project dari misalnya ada tender, sabar gitu. Tapi kita akan lihat di sini apa yang dimaksud dengan kesabaran. Kesabaran, boleh di next, bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah makrotumia dalam bahasa Yunani. Apa artinya makrotumia? Makrotumia punya dua arti. Yang pertama ketabahan, sama seperti yang tadi saya bilang. Sabar, tunggu ini ya, tahan penderitaan, kita lagi pandemi, sabar gitu ya. Tapi yang kedua juga disebutkan artinya bisa menahan untuk marah. Nah karena konteksnya sedang ngomong soal dalam kejemaatan,
Maka konteks yang lebih tepat saya melihat adalah kepada bagian yang kedua ini. Bagaimana Paulus bilang, hendaklah kamu sabar, tidak mudah marah. Sabar untuk kontrol emosi kita. Makrotumia itu artinya adalah kita bisa benar-benar menjaga, kita mengkontrol apa yang ada di dalam kemarahan dan hati kita ini. Itu yang namanya sabar. Saya yakin setiap pemimpin-pemimpin punya anak buah, ataupun setiap leader-leader punya orang yang dipimpin. Setiap pemurid pasti punya murid, mentor pasti punya menti. Dan seringkali di dalam kita membimbing, memimpin orang, seringkali kita bisa terjebak dalam yang namanya kemarahan. Apalagi kalau nggak bisa dikasih tahu, benar nggak? Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu sabar, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Sebagai keluarga Allah kita harus bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ketika kita marah dengan seseorang kita harus bisa kontrol. Saya mau bilang Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Kesatuan tidak bisa dibangun hanya dengan doa. Halo? Oh iya, saya udah bangun hubungan saya sama Tuhan. Saya yakin saya bisa bersatu dalam gereja Tuhan. Itu part of bagian bagaimana kita bisa mendapat kasih Tuhan. Tapi untuk selanjutnya, makanya Alkitab jelas bilangkan apa? Yang pertama, hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu jelas. Tapi yang berikutnya Tuhan harus ngomong lagi kan? Kasihilah sesamamu manusia. Jadi artinya ada dua usaha yang kita harus lakukan. Tidak ada kesatuan terjadi dengan sendirinya. Saya percaya setiap bapak ibu yang punya anak, kalau anak-anaknya suka bertengkar, pasti akan berpikir bagaimana anak ini bisa damai lagi. Entah diajak main bareng, pokoknya membuat skenario bagaimana ceritanya supaya anak-anak ini bisa bersama-sama. Sampai akhirnya akur kembali. Jadi ada usaha yang harus dibuat sampai terjadi sebuah kesatuan. Jadi kita nggak bisa pasif. Sebagai keluarga kita nggak bisa pasif. Udah tunggu aja deh. Ntar juga dia baik sendiri, ntar juga dia begini. Nggak bisa. Setiap orang harus punya kemauan dan tindakan untuk kesatuan terjadi. Nggak apa-apa marah, nanti kan juga ada kasih Tuhan, nanti kita bisa. Nah seringkali kita memakai alasan kasih Tuhan atau kasih karunia, nanti juga beres sendirilah. Tapi sebenarnya ada akar-akar yang kita nggak mau betulin. Nah kalau kita mau ngebangun gereja ini menjadi gereja yang kuat, karena saya percaya bahwa gereja ini tidak akan pernah menjadi gereja yang kuat kalau hanya datang dari pemimpin. Tapi harus menjadi satu kesatuan dari jemaat Tuhan sebagai keluarga, saudara-saudari dalam Tuhan. Untuk terus bisa mempererat hubungan. Kalau enggak dibuat home Bapak Ibu. Ya kan, udah ibadah minggu aja, habis itu pulang, ntar sini lagi gitu kan, setiap hari minggu. Kenapa ada di home? Itu salah satu bagian di mana kita bisa bonding time. Kita bisa kenal satu sama lain. Nah kita masuk ke yang selanjutnya adalah apa? Yang berikutnya di Efesus pasal yang keempat tadi, ayat yang kedua, dikatakan bahwa kita harus berusaha. Ya. Tunjukkanlah kasihmu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini yang berikutnya ya, saling membantu. Kita kalau baca bahasa Indonesianya kayaknya nggak jelas ya. Maksudnya apa saling membantu? Apa bersihin gereja bareng-bareng gitu. Atau kita kerja bakti bareng-bareng, saling membantu gitu. Atau ntar tim kemanusiaan kita kerja bareng gitu. Tapi ternyata kalau kita dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bukan help atau membantu, tapi bearing, artinya saling menanggung satu sama lain. Saling menanggung satu sama lain. Kita lihat Kolose 3 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Boleh tunjukkan ayatnya, Kolose 3 ayat 3. Sadarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kata yang sama di sini dikatakan adalah
Sabar, itu artinya menanggung. Kita harus bisa tanggung satu sama lain. Ya, membantu itu kalau kita baca dalam bahasa aslinya anekomai, itu bahasa Inggrisnya dikatakan forbearing atau menanggung. Jadi Paulus lagi ngomong, kita sebagai umat Tuhan, kita harus saling menanggung satu sama lain. Nah, konteks saling menanggung ini bukan bicara soal gendong-gendongan gitu ya, berat gitu, bukan. Tapi ini bicara soal pengampunan. Saling menanggung kesalahan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa sempurna. Walaupun kita menuju kepada keserupan dengan Kristus, tapi kita bisa membuat hal yang salah. Makanya dibilang, ampunilah seorang yang akan yang lain, sebab apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Jadi Paulus bilang, apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kamu tentang pengampunan, kamu harus tanggung kesalahan orang yang lain. Ampuni mereka. That's it, selesai. Bukan menjadi sesuatu yang diperpanjang. Cukup STNK yang diperpanjang ya. Atau SIM diperpanjang. Tapi jangan sampai percekcokan kita perpanjang. Ketika pengampunan ada, that's it. Final. Kita harus berani untuk tanggung kesalahan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang anaknya, misalnya kayak Pak Kristo gitu kan, anaknya udah besar-besar. Ada nggak Pak Kristo anaknya udah salah 1000 kali selama hidupnya mereka? Ada nggak Pak kira-kira? Pasti ada 1000 kali. Umurnya aja sekarang Jonathan udah berapa? Udah 20 lebih. 1 tahun. Berapa kali dia salah? Hitung aja terus sampai dia 1000 kali pasti ada. Tapi bukan berarti ketika seorang anak salah, lalu orang tuanya bilang, ya udah lu bukan anak gua lagi dah, pulang sana. Pergi. Orang tua harus berani untuk menanggung kesalahan anak. Bahkan ketika orang tua melihat anaknya misalnya di penjara karena berbuat hal yang salah, maka orang tua harus datang ke polisi untuk tanggung kesalahan anaknya. Menanggung malu, ya kan? Artinya kita harus berani punya hati yang terbuka untuk setiap kesalahan yang orang buat. There is no perfect man. Walaupun kita menuju kepada kesempurnaan. Jadi ketika saya baca ini dan saya renungkan, wow, Paulus lagi ngomong ke jemaat ini sangat dalam sekali. Sebesar apapun kesalahan anak pada orang tua, dia tetaplah orang tua dari si anak. Dan sebesar apapun kesalahan si kakak kepada si adik, sampai kapanpun dia tetap kakaknya si adik. Saya yakin di sini kalau punya anak-anak sering berantem anak-anaknya gitu kan ya. Bukan berarti anaknya berantem habis itu bukan kakak adik lagi. Belajar punya pengampunan, menanggung kesalahan. Oke, berikutnya, next. Kita akan lihat poin berikutnya di dalam, ya ini forbearing one another and forgiving. Ya ini dalam bahasa NIV-nya, KJV, King James Version. Forbearing one another and forgiving one another. Menanggung satu dengan yang lain dan mengampuni satu dengan yang lain. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do. Jadi ini lagi ngomong soal pengampunan. Paulus lagi bilang, seperti Kristus lakukan, kamu juga harus lakukan. Next berikutnya. Ini satu quotes yang luar biasa ya. Jika kasihmu besar, maka tidak ada kesalahan yang terlalu besar. Halo? Masalahnya kita selalu melihat kesalahannya yang besar tapi kasih kita kecil. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu, kita mencoba mengampuni mereka dengan sikap hati kasih kita yang kerdil ini. Dan kita selalu menghitung kesalahan orang. Dibandingkan kita menghitung seberapa kita sudah mengembangkan kasih kita. Coba saya ajak kita berpikir sejenak. Kalau Yesus tidak lakukan seperti ini, mungkin beberapa orang doang yang selamat. Halo? Kalau Yesus tidak lakukan seperti ini, mungkin hanya beberapa orang doang yang selamat. Jadi tugas kita bukannya menghitung kesalahan orang, tapi tugas kita apa? Memperbesar
Kasih kita. Ini ya gue inget ini ya. Dia tuh ya dulu tuh begini. Satu kali kesalahannya muncul, kita hitung yang lama. Cenderungannya gitu kan ya. Dulu ya gue tolongin orang yang gak tahu diri ya. Kita hitung kesalahan orang, tapi kita lupa untuk memperbesar kasih kita. Dan saya mau katakan sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa bersatu selama kita nggak punya kasih. Dan kata kasih sini yang dipakai oleh Paulus ketika dia bicara kepada jemaat Efesus itu bahasa aslinya agape. Bukan kasih persaudaraan, bukan kasih sesama, tapi kasih Tuhan. Agape. Artinya agape itu apa? Sudah dia buat salah, diampuni, salah lagi, ya diampuni lagi terus menerus. Jadi kadar dari kekuatan kasih kita harus makin besar. Yang mau katakan amin. Saya tahu memang kalau kita mau ngomong secara manusiawi sulit gak? Sulit. Aduh, Hosea ini berat banget gitu ya. Kalau dia tuh apalagi kalau udah ngeselin, bayangin mukanya aja udah. Saya mau tanya, bagaimana kita bisa bersatu dalam rumah Tuhan? Kalau lihat mukanya kita udah gak suka. Empet lihat mukanya gitu kan. Bisa buat kesalahan? Bisa, tapi ketika itu ada, kita harus datang, kita bereskan. Permasalahannya adalah ketika masalah datang, perselisihan datang, tidak dibereskan akan menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Dan yang kita pikir sendirinya akan beres, nggak bisa. Harus ada action untuk kita datang, I'm sorry bro. Next kita lihat yang berikutnya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, di situ dikatakan juga adalah berusahalah memelihara kesatuan roh. Paulus ngomong lagi di sini apa? Berusaha. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, kata berusahanya itu apa sih? Boleh di next. Nah, berusaha yang dipakai di sini adalah making every effort to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Buatlah setiap segala usaha. Kita harus benar-benar berjuang, istilahnya gitu. Untuk kita bisa bersatu. Nah, ketika kita mau bilang kita berusaha, maka ada satu bagian di dalam diri kita yang kita harus tanamkan adalah begini. Jangan nilai orang, atau jangan kita harap orang bisa ikutin standar kita. Tapi ingat, standarnya dalam kita berhubungan sekalipun itu adalah firman. Nah tapi kalau ini bukan bicara soal firman, tapi ini bicara soal hanya like or dislike, sesuatu yang tidak begitu foundation banget yang bicara soal pada firman. Maka kita harus punya keterbukaan untuk bisa mengadaptasi, menyesuaikan diri. Seringkali kita bisa bertengkar karena apa? Karena kita pengen orang lain ikut kayak kita. Kalau kita kemarin lagi belajar para pemimpin di sini ya, ada satu kelas itu diajari tentang responding. Jadi kalau kita tahu nih kita orangnya sukanya pokoknya harus cepat, harus gini. Nah sedangkan kita punya anak buah kitanya agak lambat, pasif. Kita harus bisa responding, bukannya kita akhirnya menyetujui dia lambat, bukan. Tapi kita harus bisa encourage, kita ngerti kenapa dia begitu. Kita harus bisa bantu dia. Saya ingat banget kemarin podcast kalau yang dengar ya bersama Pastor Hendra. Dia bilang ketika kita punya discernment, kita bisa membedakan ketika kita berhubungan dengan orang. Bukan untuk judge orang. Tapi discernment untuk membuat kita bisa ngebantu mereka lebih baik lagi. Kalau kita tahu kelemahan mereka bukan dijudge, tapi kita harus bantu mereka untuk lebih baik lagi. Jadi itu apa ya? Artinya kita berusaha making effort. Ya, dalam bahasa Inggris spudezau artinya upaya yang lebih. Kalau kita rasa kok ini nggak bisa, kita harus usaha lagi. Jadi jangan, udah deh gue udah nyerah sama dia gitu. Saya pernah dalam level kayak gitu ya. Tapi kalau kita dalam pelayanan yang lebih kecil, misalnya di home. Kalau di gereja kan mungkin masih agak waktunya agak bisa rame-rame gitu ya, masih nggak terlalu personal. Tapi kalau di home kan udah lebih personal gitu ya. Lebih mudah untuk bisa bersenggolan. Apalagi bergesekan.
Nah, kita harus bisa berupaya lebih. Makanya di sini saya mau bilang bahwa salah satu bagian penting, ini tadi pagi saya tiba-tiba keinget ini. Salah satu bagian penting supaya kita bisa terus bersatu, kita punya hubungan yang kuat, itu adalah communication. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua di sini ngerasa ada yang nggak pas dengan seseorang, apalagi dengan pemimpin, better you ask, pastor atau bro, boleh tanya kenapa seperti ini. Instead of daripada kita cuma mengasumsi dan kita buat suatu narasi. Habis asumsi apa? Narasi. Bukan mata najwa ya. Habis asumsi kita narasi. Habis narasi kita ceritakan ke orang. Ini yang jadi masalah. Salah satu effort yang kita bisa buat adalah bagaimana kita bisa menjaga kedamaian di dalam keluarga Allah. Kita tahu nih kalau ngomong sama si A, ini bakalan jadi masalah. Atau bisa bilang, ada orang bilang kan ini mulutnya kayak toa gitu kan. Kita harus tahu, kita harus kenal. Oh, ada saudara kita yang begini. Jangan cerita kalau kita tahu dia begitu. Toh juga gak ada urusannya sama dia kan, bener gak? Kadang-kadang kita gak ada urusan sama dia tuh. Tapi kita pengen curhat aja. Nah kita tahu dia kurang bisa menjaga gitu ya. Kemampuannya masih belum bagus gitu. Ya jangan cerita. Itu namanya kita juga bikin effort, kita pikir sebelum kita berbuat sesuatu. Kita suka bilang, wah dia gak sama kayak saya tuh begini, saya tuh begitu. Bahkan ada orang-orang suka bilang gini kan, gue gak enak ke gereja itu gak gaul. Jadi kita pengen gereja, gini, konsep sebagai organisasi, kalau Anda bergabung dengan organisasi, kita akan cari profit dari organisasi itu. Bener gak? Kalau gue ikut ini, nanti gue dapetnya gini. Bayar iuran bulanan, pokoknya dapat begini. Gereja gak gitu, walaupun Anda mengembalikan persepuluhan, Anda menabur benih mujizat, jangan berpikir bahwa oh iya ntar aku bisa dapat gini. Ketika kita dalam rumah Tuhan, kita harus siap diri kita untuk kita mulai membangun juga satu dengan yang lain. Belajar juga punya hati yang mau memeluk teman-teman kita. Bukan cuma pengen dipeluk. Artinya apa? Kata Paulus bilang, apa yang telah kamu terima dari Kristus itu yang harus kamu teruskan kepada orang. Itulah prinsip pembangun. Amin. Oke, kita next berikutnya. Ada lagi. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tapi kita baca ayat yang pertamanya aja. Ayat 3-nya saya nggak usah ini karena saya hanya fokus ke ayat yang pertama ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya baca yang berikutnya aja deh, gak apa-apa. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, mungkin boleh ditunjukin. Ada, next slide. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Di sini Alkitab bilang bukan cuma saudara-saudara yang gimana, brotherhood. Artinya kita sebagai keluarga, satu kesatuan. Dia bilang begitu baik dan indahnya kalau kita bisa bersatu di dalam kesatuan. Kenapa? Karena seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya ada berkat yang akan turun ketika satu keluarga ilahi hidup dalam unity. Ya, mau gereja kita diberkati? Mau gereja kita diberkati Bapak Ibu? Saya ajak kita untuk punya keinginan ketika orang baru datang ke tempat ini mereka bisa merasakan adanya kehangatan. Dan ini kita perlu bangun bersama.
Sehingga ketika orang datang ke sini orang bisa merasakan ada berkat yang turun dari Tuhan di antara kesatuan kita. Sebagai bagian yang terakhir saya akan dengan cepat aja. Bagaimana supaya panggilan ini juga bisa terus terbangun dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama slide-nya. Ada slide-nya? Ayat yang ke-16 Efesus 4. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus, supaya kita bisa bersatu dalam rumah Tuhan, dalam gereja ini, bersama-sama kita harus teguh. Yang pertama apa? Berpegang pada kebenaran. Ya, mungkin kita bisa lihat poinnya adalah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Jadi mau nggak mau setiap umat Tuhan dalam gereja ini, kita perlu berpegang dalam kebenaran. Supaya ketika disampaikan setiap firman dari mimbar ini, atau di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita bisa align bersama. Karena kita juga berpegang pada kebenaran. Tapi Alkitab juga bilang, di dalam kasih, artinya tidak ada judgment. Tapi kita harus membangun setiap orang di dalam kasih ini. Lalu yang kedua, kita bisa lihat juga di situ dalam ayat yang ke-16 ini, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita bertumbuh bersama, saya, all pastors dan seluruh jemaat, kita bertumbuh bersama ke arah Kristus. Jadi kesatuan kita bukan cuma karena kita senang-senang aja bareng-bareng. Tapi kita tahu bahwa kita bersatu bersama-sama pertumbuhannya ke arah Kristus. Ya, jadi ketika kita lagi ngomong apapun, kita tahu ketika misalnya ada tim baru ya kan, tim kemanusiaan atau tim-tim lain yang akan mulai dibangun bersama-sama di Starji dan sebagainya. Kita bersama-sama bersatu ke dalam satu tujuan yang sama, yaitu kepada Kristus. Jadi kita bukan mikirnya ego dan keinginan kita sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama tahu bahwa ujung-ujungnya adalah Kristus. Jadi ketika apapun yang terjadi dalam pergesekan dalam sebuah komunitas, maka kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah Kristus. Jadi pergesekan akan menjadi suatu kesempatan di mana kita untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Halo? Amin. Saya harap ini tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Tapi biarlah saya punya keinginan dan kerinduan. Kita bersama-sama kita bangun. Di ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa dengan kadar pekerjaan tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Coba bilang sama-sama, membangun diri dalam kasih. Sekali lagi, membangun diri dalam kasih. Amin. Mungkin saya ada slide terakhir, ya, gambar orang ya, sebagai penutup. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang terakhir, di situ dikatakan bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita di sini dikatakan daripada Kristus seluruh tubuh, coba gambar tubuhnya tadi. Daripadanya seluruh tubuh itu rapi tersusun. Ya, boleh di next slide-nya yang di LED. Ya. Seluruh tubuh rapi tersusun dan di situ dikatakan apa? Menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar. Setiap orang punya kadar pekerjaan masing-masing dan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, ayat yang ke-15 itu dibilang, tetapi dengan berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Apa artinya kepala? Kepala artinya yang menentukan arah dan tujuan, yang menentukan satu pergerakan dari tubuh ini. Tangan tidak boleh bergerak sendiri tanpa datangnya dari otak. Karena ketika manusia mau melakukan sesuatu kan dia harus dari otak dulu, turun baru ke seluruh tubuh.
Jadi yang menjadi inisiator dari semuanya itu adalah Kristus. Nah seringkali kita berpikir bahwa kita yang menjadi inisiator, itulah yang membuat gereja bisa berantakan. Kita harus tahu bahwa kita rapi tersusun. Mungkin Anda cuma dapat bagian tangan, nggak salah. Tangan kalau nggak ada jari, nggak ada kuku juga jelek. Bener nggak? Kalau kita nggak punya rambut-rambut halus di dalam alis, bulu mata, kita bisa kena debu dan sebagainya. Jadi setiap bagian dari tubuh ini punya satu kesatuan dan mereka punya bagiannya masing-masing yang dijadikan satu, rapi tersusun. Supaya itu menjadi sesuatu yang baik dan indah. Sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Manusia bisa bekerja, bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik. Tapi kalau satu ada yang cacat, ini bahaya. Yang jadi bahayanya lagi kalau komplikasi. Bener gak? Kalau orang udah sakit komplikasi, bahaya. Dan saya berharap kita sebagai gereja Tuhan tidak komplikasi. Tapi justru kita sehat. Oleh karena kita perlu bangun. 4 poin. Yang pertama tadi, rendah hati dan lemah lembut. Yang kedua, sabar. Lalu yang ketiga apa? Menanggung satu sama lain. Pengampunan. Dan yang terakhir, usahakan. Karena gini, Alkitab bilang peliharalah kesatuan. Kenapa? Karena kesatuan itu sudah datang dari Roh Kudus sebenarnya. Kesatuan roh itu datang daripada Dia. Cuma tugas kita memelihara loh. Cuma pelihara apa yang telah Tuhan kasih. Tuhan sudah berikan semuanya di antara kita untuk kita bisa bersatu. Oleh karena itu tugas kita pelihara. Supaya kesatuan ini bisa terus semakin kuat. Semakin kuat. Sebelum kita berdoa untuk gereja kita besar. Berdoalah supaya gereja kita kuat. Amin. Sekali lagi. Sebelum kita berdoa gereja kita besar. Berdoalah supaya gereja kita kuat. Mari kita berdoa, kita angkat. Kita boleh bangkit berdiri. Saya mau ajak kita bersama. Saya percaya Bapak Ibu bukan suatu kebetulan di dalam waktu-waktu ini kita belajar transformasi, keluarga ilahi, Bapak rohani. Saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan buat gereja ini. Tuhan mau ada transformasi. Dan ini dimulai dari setiap kita. Dari setiap jemaat, dari para pemimpin dan juga seluruh jemaat. Sampai benar-benar kita menjadi satu dan kita menjadi kuat. Kalau mungkin hari-hari ini saya nggak tahu apapun yang menjadi kerikil-kerikil dalam hati kita yang belum beres. Saya mau ajak kita untuk datang sama Tuhan hari ini. Supaya Tuhan sendiri yang jamah. Kita minta Tuhan supaya tidak ada racun dalam hati kita. Yang akhirnya bisa melukai banyak anggota tubuh yang lain. Biar racun-racun yang ada itu bersih. Dan ketika itu sudah bersih, tugas kita harus pelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kasih waktu kita sejenak. Biarkan engkau ambil waktumu dengan Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal yang kau tahu dalam hatimu. Atau selama ini mungkin ada perselisihan yang belum terselesaikan. Saya ajak kita untuk bisa mulai renungkan dan kita mulai bereskan di hadapan Tuhan. Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I have made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I have made. It's all about you. It's all
about you, Jesus. Sejenak sebelum saya serahkan kepada pastor, buat Anda yang suami istri ya, suami istri, tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa kesatuan dalam gereja itu perlu dibangun juga dalam rumah tangga keluarga. Mungkin kalau sebelahnya ada istri Anda boleh gandeng istri Anda. Kalau mungkin selama ini udah jarang pegang pasangannya ya kan, coba boleh pegang. Karena kalau suami istri tidak bisa bersatu, bagaimana kita bisa bersatu dalam gereja Tuhan? Come on, kita sing this song one more time. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, yes Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you, yes Lord. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, yes Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. Semua tentang Engkau, Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. One more time. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Father, we thank you for your love. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, kalau kami Tuhan juga para keluarga yang ada Tuhan, ada di dalam gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan kekuatan kasih yang daripada Tuhan terus ada dalam setiap kami. Bahwa kami untuk kami bisa memperbesar kasih kami Tuhan. Bukan kami memperhitungkan kesalahan orang Tuhan. Bukan kami memperhitungkan apa yang menjadi kesalahan kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari. Kami butuh Engkau Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa memperbesar kasih kami Tuhan. Sehingga sebesar apapun kesalahan orang kepada kami bisa mengampuni mereka dengan kasih Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan di antara kami dalam gereja ini Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan di dalam season transformation ini Tuhan. Kami benar-benar mengalami transformasi dalam hubungan kami Tuhan. Baik dalam hubungan keluarga, dalam hubungan suami istri, dengan anak-anak, maupun juga Tuhan hubungan keluarga, rumah tangga ilahi. Antara para pemimpin dengan juga setiap jemaat Tuhan. Antara setiap jemaat dengan jemaat. Antara setiap pekerja dengan pekerja Tuhan. Kami bukan saling berusaha menonjolkan diri, tapi biarlah kami bisa terus mengutamakan yang lain lebih daripada diri kami Tuhan. Thank you Father, thank you Jesus. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi aku percaya Roh Kudus yang menginisiasi gereja ini ada di antara kami. Yang membuat kami terus bisa mengenal Engkau di dalam kasih. Dan kami juga bisa membagikan apa yang kami terima di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat setiap anugerah-Mu. Thank you for your anointing Lord. Thank you for your message today. In Jesus' name. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Kalau kami boleh pagi hari ini menerima pesan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah disampaikan adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan buat semua kami sidang jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi Tuhan. Biar ada kelemah lembutan, ada kesatuan hati Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya untuk di gereja dan berorganisasi saja Tuhan, tapi lebih daripada itu kami dibangun menjadi satu tubuh dan Engkau Kristus yang menjadi kepala kami Tuhan. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami saling membangun Tuhan, bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi kami membangun Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Mengasihi saudara-saudara kami Tuhan dalam keluarga yang Kau bentuk dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terutama juga kami boleh mengasihi Tuhan suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang Kau sudah berikan kepada kami. Juga saudara-saudara kami yang Kau berikan di dalam gereja ini Tuhan. Oh Lord Jesus, Tuhan biar tahun ini Tuhan, di mana season transformasi dan kemenangan Tuhan kami alami semua Tuhan. Karena ada kesatuan dalam kehidupan kami, dalam keluarga dan jemaat-Mu Tuhan, sebagai keluarga rohani kami Tuhan. Tuhan berkati para pastor yang menjadi pemimpin kami, senior pastor, Pastor Leo Tuhan, dengan Ibu Rosalin Tuhan, terus Tuhan, yang terus boleh membawa kami Tuhan, di dalam pengenalan akan firman-Mu dan kehendak-Mu, di dalam pengenalan dan mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus diubahkan dan diberkati di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan senantiasa. Kami berdoa juga dan memberkati akan hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan, dalam para full time. Kami juga memberkati Aero Kids Tuhan. Kami memberkati juga Starji Tuhan, dan jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua akan mengalami transformasi dan kemenangan dalam tahun. Nah itu saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah penuh dengan sukacita dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.